ada, lalu kita validasikan. Setelah keluar dari validasi, kita kemudian datang nih ke kantor pertanahan. Hai kantor pertanahan, ini sudah dibayar, sudah divalidasi nih pajak. Tolong dibuka dong blokirnya atau tulisan sertifikat tunggakan BPHTB dibuka. Sepanjang tidak dibuka oleh BPN, cuma divalidasi aja tetap tidak terbuka, karena kita ini kalau melakukan transaksi apapun, khususnya pejabat pembuat akte tanah ya atau notaris di sini, sertifikat sudah dalam keadaan bersih. Walaupun dulu sudah pernah dicek, tidak peduli, silakan dicek lagi aslinya mana. Kemudian kita bawa ke kantor pertanahan, ngajukan permohonan untuk penghapusan BPHTB tertunggak, supaya nanti di sistem pada waktu pengecekan itu sudah lepas. Setelah lepas kan baru bisa kita melakukan transaksi dengan pihak perbankan gitu. PTSL itu sebetulnya bagus, tetapi yang perlu diwaspadai adalah pembayaran pajak itu. Jangan jadi masalah pada waktu Anda mau pinjam uang di bank, padahal itu bagus untuk usaha kan. Karena program pemerintah ini kan ingin memajukan kesejahteraan umum sesuai tujuan negara. Kesejahteraan umumnya apa? Masyarakat sejahtera karena usahanya ada yang membiayai. Makanya saya ingin mensosialisasikan ini kepada masyarakat luas, supaya nanti masyarakat bisa sejahtera, usaha-usahanya bisa dibiayai oleh perbankan ya. Karena itu tujuan dari negara kita adalah untuk mensejahterakan bangsa, memajukan kesejahteraan umum juga, mencerdaskan dalam arti ini loh, proses pendaftaran tanah seperti ini dengan PTSL. Kamu harus bayar pajak. Ini kan sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat cerdas. Setelah selesai divalidasi, bawa lagi ke BPN untuk penghapusan status BPHTB tertunggak. Kemudian BPN melepas hold itu, kita bisa melakukan pengecekan. Jadi kepada masyarakat harus tahu, PPAT atau notaris itu harus melakukan pengecekan keaslian sertifikat tanah. Dan harus dilakukan pengecekan walaupun umurnya 7 hari ya. Nanti perbuatan hukumnya kapan? Pokoknya sudah lewat 7 hari pengecekan kembali. Karena belum tentu pengecekan pertama bersih. Nanti yang kedua, nah setelah holdnya dilepas di BPN, kita lakukan pengecekan lagi, sudah lepas belum? Soalnya hasil pengecekan itu belum tentu di hold. Ada yang tidak di hold ternyata terbit dengan tulisan merah, sertifikat ini ada tunggaan BPHTB. Walaupun tidak di hold, tapi kita sebagai PPAT apa notaris itu wajib menghilangkan hold itu. Yang warna merah, tidak boleh ada catatan apapun. Kita harus memenuhi legal formal, yaitu pasal 1320. Sepakat, cakap, suatu hal tertentu. Kita melakukan pengecekan suatu sebab yang halal, kita harus melakukan pengecekan. Jadi objek yang akan ditransaksikan itu betul-betul halal. Halal menurut aturan undang-undang yang berlaku. Mohon nanti kepada masyarakat, untuk permohonan PTSL itu jangan lupa melampirkan tadi ya. Nanti dibutuhkan data yuridis dan data fisik. Data yuridis yang tadi itu KK, KTP, surat nikah, SPPT, PBB, dan lain-lain. Kemudian data fisiknya menentukan batas-batas. Mungkin BPN minta pernyataan dari batas-batas tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Mereka meyakini bahwa itu memang betul tanahnya si A, berbatasan dengan kanan apa, kiri apa, depan apa, belakang apa. Nanti bersama-sama dengan BPN melakukan pengukuran, kemudian dipetakan juga. Itulah yang perlu diperhatikan ya. Jangan sampai, wah PTSL itu berbelit-belit. Tidak, justru kita ingin memangkas waktu permohonan itu. Itu lain nama sporadik. Kalau sporadik, orang datang langsung ke BPN secara personal. Itu bisa perorangan, bisa badan hukum. Tetapi begitu ikut sistematis lengkap atau PTSL, Anda silakan mengajukan lewat Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat. Dengan pemerintahan saat ini yang akan berganti pada tanggal 14 nanti, diharapkan juga akan diteruskan oleh pemerintahan yang selanjutnya. Karena PTSL ini bagus bagi masyarakat. Karena menuju ke tujuan negara kita ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian juga mempunyai rasa keadilan juga sesuai tujuan nasional kita. Semua orang punya hak yang sama di dalam NKRI, tidak hidup di ruang yang hampa. Dia punya status tanahnya itu ada menjamin kepastian hukum. Ini aku punya tanah sertifikatnya ini. Coba masih hak atas tanah barat, hak Ofstal, hak ERPA, hak Ekendom ya, Verponding itu bukti-buktinya itu masih banyak berkeliaran di NKRI. Juga hak atas tanah adat. Itu berbuah kiri, letter C, letter D ya. Itu yang diminta sama BPN itu bukti-bukti itu. Makanya tolong disimpan baik-baik. Apapun, sekecil apapun, itu menyangkut hak asasi kita. Kita mempunyai
tanah di Indonesia, kita bisa hidup nyaman di Indonesia. Nah, itu tugas negara kita memberikan rasa nyaman dengan melakukan pendaftaran tanah sistem PTSL.